Oke. Nah, sekarang kita balik lagi. Sekarang kita kerjain yang 2018. Nah, tadi kan kita udah buat 2017 tuh. Sekarang kita buat 2018. Oke. Masih dengan cara yang sama. Ini bentar, ini hilangin dulu. Oke. Nah, lanjut. Eh, Oke. Nah, untuk 2018 kita tinggal masukin aja datanya. Jadi sama kayak tadi. Jadi untuk service cost itu ada 80.000. Terus ada kontribusi 35.000. Terus ada benefit yang dibayarkan 50.000. Terus ada actual return itu 110. 23. Nah, terus ini dikasih tahu nih, pada 2 Januari 2018 ada pas service cost senilai 250. Ini ya. Nah, udah kayak gitu, diskon rate-nya juga masih sama 10%. Nah, DBO awal, karena ini berlanjut, berarti DBO awal di 2018 sama dengan DBO akhir di 2017. Nah, jadi tinggal copy-copy aja, gitu. Nah, dapatlah, kemarin kan di 2017 endingnya itu kan DBO 3980. Plan asetnya itu 3740, yang mana itu akan menjadi saldo awal di 2018, gitu. Nah, lanjut. Nah, oke. Masukin nih balance awalnya berapa? Balance awal untuk DBO 3980, plan asetnya 3740, terus pension liability tadi kan ada tuh di ending tadi. Nah, di sini kan ada tuh 240 untuk pension liability dan OC-nya itu 235 di sisi debit. Nah, tinggal masukin aja. Jadi yang balance awal ini tinggal copy yang tahun sebelumnya gitu. Oke, masuk ke transaksi tahun berjalan. Dikasih tahu nih, ternyata ada pas service cost senilai 250. Oke, berarti dia tuh menambah pension expense di sisi debit. Makanya pension expense-nya nambah 250.000 dan kewajiban kita, DBO kita juga bertambah 250.000 gitu. Nah, sisi kredit ya. Oke, lanjut. Terus ada dari situ kan kita dapat tuh balance barunya dia untuk yang beginning. Nah, ditambahin tuh. Jadi balance pas 1 Januari sama tambahan dari pas service cost-nya. Nah, ditambahin dulu pas service cost. Dapatlah ternyata DBO-nya itu balance barunya itu senilai 4230 gitu. Plan asetnya 3740. Oke, udah dapat tuh. Nah, terus ada service cost. Service cost berarti menambah pension expense senilai 80.000 di sisi debit. Nah, itu bakal nambah DBO juga di sisi kredit, yaitu senilai sama 80.000. Terus ada interest expense. Interest expense dapat dari mana? Dapat dari diskon rate dikali sama new beginning balance dari DBO setelah ditambah pas service cost senilai 4230. Makanya dapatlah interest expense-nya itu 423.000, iya, 423.000 di sisi debit dan akan menambah DBO juga senilai 423.000 di sisi kredit gitu. Nah, terus kita cari juga ada yang namanya interest revenue, dapat dari diskon dikali sama new beginning balance dari plan aset senilai 3.740. Dapatlah interest revenue itu adalah 374.000 di sisi kredit gitu. Karena saldo normalnya interest revenue itu kan di sisi kredit tuh. Nah, makanya dia akan menambah plan aset kita senilai 374.000 di sisi debit gitu. Nah, terus ada kontribusi. Kontribusi 350.000 tinggal dimasukin yaitu mengurang cash di sisi kredit dan akan menambah plan aset kita di sisi debit gitu. Nah, terus setelah kontribusi ada benefits, yaitu senilai 50.000. Kan dibilang tuh dia bayarnya tuh 50.000. Makanya akan mengurangi DBO 50.000 karena mengurangi kewajiban kita karena kita udah bayar. Dan juga dia bakal mengurangi kewajiban harta kita, aset kita, karena kita udah bayarin tuh ke si pensiun, orang-orang yang pensiun. Nah, makanya saling mengurangi DBO dan plan aset senilai 50.000 gitu. Nah, terus kita tahu
Di 2018 kita ada actual return itu 110.000. Nah, yang mana rumus actual return sama dengan interest revenue tambah asset gain, dan kita tahu interest revenue-nya itu 374.000. Tinggal dibalik aja, dapatlah aset, malah ini aset loss ya, karena actual return itu lebih kecil daripada interest revenue. Dapatlah aset loss-nya itu senilai 264.000. Masukin tuh ke komponen OCI. Nah, karena dia loss, makanya dia akan mendebit OCI. Makanya di sini aset loss-nya itu senilai 264.000 di sisi debit gitu. Yang mana ketika ada rugi itu kan, makanya dia mengurangi plan aset kita senilai 264.000 juga di sisi kredit gitu. Nah, terus ditotalin dulu. Kalau cara aku tuh ditotalin dulu. Nah, terus juga karena dia nggak ada keterangan berapa sih, apakah ada perubahan estimasi atau enggak, makanya di sini diasumsikan dia itu perhitungan endingnya itu sama dengan yang udah kita hitung barusan gitu. Makanya di sini ketika udah kita hitung nih, udah net dapat nih, ternyata financing cost itu senilai 49.000 di sisi debit. Berarti itu interest expense-nya lebih gede daripada interest revenue. Terus pension expense-nya itu netnya 330.000 debit, terus cash-nya 35.000 kredit, dan OCI itu dia netnya itu dari totalnya semua itu adalah 499.000. Tahu dari mana? Nah, kita lihat nih, dari balance awal debit 235, terus ada transaksi di tahun berjalan 264 debit juga. Berarti total debitnya itu ada 499.000. Dan nggak ada keuntungan, nggak ada gain gitu, makanya nggak ada sisi kreditnya. Makanya dia totalnya itu 499.000 gitu. Nah, itu kan yang bakal jadi saldo endingnya dari si si Oci kan. Nah, karena di awal tadi udah ada saldo senilai 235, terus saldo endingnya itu adalah 499, makanya untuk jurnal kita cari selisihnya aja. Nah, endingnya 499 di debit. Beginningnya ada 235 di debit. Berarti untuk jurnal tinggal selisihnya aja 499 dikurang 235, dapatlah 264.000 di sisi debit. Kenapa debit? Karena supaya ketika uh, beginning ditambah penjurnalan kita di tahun berjalan, hasilnya bakal sama kayak endingnya, gitu. Nah, itu untuk OCI. Terus, untuk pension liability, ntar dulu. Oke. Nah, untuk memory core, untuk DBO dan plan aset, kita tahu nih, kita udah, karena nggak dikasih tahu di soal, berarti kan kita asumsikan DBO-nya itu endingnya itu sama tuh, sama kayak yang udah kita hitung. Nah, berarti dia nggak akan menghasilkan yang namanya liability gain atau liability loss, gitu. Nah, kita udah dapat DBO akhir itu adalah 4683. Dapat dari mana? Dapat dari total perhitungan dari sini sampai ke bawah. Itu perhitungannya, kayak perubahannya gitu loh. Ini kan perubahannya tuh dari sini ke sini sama ini. Nah, nanti dapatlah endingnya senilai segini ketika udah ditambah dikurang. Gitu. Nah, jadi 4230 tambah 80 tambah 423 dikurang 50 dapatlah 4683. Plan aset juga sama caranya, dapatlah dia 3835. Nah, itu udah bakal jadi saldo endingnya karena nggak dikasih tahu perubahannya gitu. Nah, terus gitu, kita cari nih selisih antara DBO sama plan aset. Ternyata dapatlah selisihnya itu adalah 848, yang mana lebih besar DBO, makanya dia akan menjadi pensiun liability. Nah, senilai 848. Oke, itu saldo endingnya. Terus kita tahu, endingnya 848 kredit. Beginningnya ada 240 kredit. Nah, berarti penjurnalannya berapa? Ya tinggal selisihnya kan? Karena dia itu lebih gede endingnya daripada awalnya. Makanya tinggal 848 dikurang 240. Dapatlah, untuk penjurnalan kita dapat pension liability-nya itu adalah senilai 608.000 di sisi kredit. Gitu. Nah, tinggal masukin ke jurnal, itu pension expense-nya 330, terus interest expense-nya 49.000, terus cash-nya yang keluar 35.000,
OC-nya untuk kita jurnal itu 264 supaya hasil akhirnya 499. Dan untuk pension liability kita jurnal di sisi kredit itu adalah 608 gitu. Nah, udah dapat nih jurnalnya, kita bikin laporan keuangannya. Nah, yang terdiri dari SOCI dan SOFP. Nah, SOCI tinggal masukin aja yang ada di jurnal, tinggal pension expense-nya senilai 330, terus interest expense-nya 49, OC-nya tinggal masukin minus 264 gitu, karena dia di sisi debit yang mana itu menandakan OC-nya itu mengalami kerugian kan. Gitu. Nah, terus ke SOFP, itu ada liability dan equity, yang mana pension liability-nya itu, ingat ya, di SOFP itu adalah saldo akhir, bukan yang kita jurnal, gitu. Makanya, yang saldo akhir itu bakal senilai beginning ditambah yang kita jurnal barusan. Itu dapatlah totalnya 848.000. Nah, untuk equity, ada AOCI nih, karena tadi kita ada OCI. Nah, OCI itu kan bakal ditutup ke AOCI tuh. Nah, yang mana saldo AOCI pertama itu ada 235 minus, terus ditambah lagi minus 264, total ya minus 499, gitu. Oke, itu untuk latihan soal 1910. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Mohon maaf bila ada salah kata yang baik sengaja maupun tidak disengaja. Semangat semuanya.